Obrolan iman Kristen kita bersama saya Bob Defense masih ngobrolin soal Alkitab. Dan kali ini kita mau membahas gimana caranya kita ini mengenal Tuhan melalui Alkitab. Gimana caranya mengenal Tuhan melalui Alkitab? Nah, kan kita sudah tahu bahwa Alkitab memang ditulis untuk tujuannya itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Jadi memang itu tujuannya. Jadi pertanyaan ini pertanyaan yang tepat karena tujuan Alkitab kan itu untuk kita ini punya hubungan dengan Tuhan. Dan Alkitab itu kan berisi kisah ya. Berisi kisah. Sehingga cara kita membaca adalah membaca kisah gitu. Prinsip pertama begini, kita harus ingat bahwa Allah itu tidak berubah. Jadi untuk mengenal Tuhan melalui pembacaan kita kepada Alkitab ini, kita membaca Alkitab adalah dengan kita ini mengerti bahwa Allah tidak berubah. Jadi yang kita lihat apa di dalam Alkitab? Karena Allah tidak berubah, kita lihat tindakan-tindakan Allah gitu. Kan kalau orang itu katakanlah kita lihat sesama kita manusia. Orang itu kan kita bisa lihat dari apa? Dari sejarah masa lalu kan, track recordnya kan. Oh dia tuh begini ya, oh begini, oh berarti orangnya itu begini kan gitu. Orangnya kok marah sih kalau dia disebutkan keluarganya. Oh berarti orang ini dia kalau disebut keluarganya dia marah. Jangan. Ya, oh berarti jangan-jangan dia mau melindungi keluarganya atau apa ya, dicari tahu lagi. Oh ternyata keluarganya ini punya rahasia. Oh dia sedang menjaga rahasia keluarganya. Rahasianya apa sih? Oh rahasianya itu ternyata keluarga ini keluarga yang broken home. Oh ternyata itu ya. Jadi kenapa orang ini dia kalau ngomongin keluarganya dia langsung marah? Karena ada broken home di rumah, dia jaga rahasia itu. Oh berarti orang ini berasal dari rumah yang broken home. Nah kita jadi mengenal orang itu dari mana? Dari kita nge-track itu, kita lihat, kita ngikutin kisahnya. Nah sama saya kira dengan ketika kita mau mengenal Tuhan melalui pembacaan Alkitab, kita lihat kisah-kisahnya. Oh Tuhan tuh kalau pas lagi begini, kayak misalnya dengan Daud contohnya ya. Tuhan tuh bilang Daud tuh orang yang berkenan kepadaku. Istilah Alkitabnya tuh berkenan di hatiku. Wah ini berarti Tuhan senang sama Daud. Tapi kok waktu Daud berdosa, kok Tuhan hajar juga ya? Tuhan bilang seumur hidupmu pedang itu tidak akan lewat dari rumahmu. Artinya kamu akan terus berurusan keluargamu dengan pedang. Keluargamu kamu akan lihat gitu. Oh, ternyata walaupun Tuhan itu berkenan sama Daud, dia hukum Daud juga ya. Wah, berarti Tuhan tuh tidak memandang orang. Dia sayang tapi dia hajar juga. Salah ya salah. Nah, itu sifat Tuhan. Kita tahu dari mana? Dari kisah dengan Daud. Hubungan Tuhan dengan Daud itu menunjukkan siapa Tuhan itu. Oh iya ya, berarti aku ini harus hati-hati, harus waspada. Karena kalau aku salah, Tuhan hajar juga, kan gitu. Ya memang begitu. Itu sifat Tuhan. Jadi akhirnya kita mengenal gitu. Sifat Tuhan itu satu, padahal Tuhan punya sifat yang banyak. Nah nanti ada katakanlah hubungan antara Tuhan katakanlah dengan Petrus misalnya. Oh, Petrus ini ngomongnya omong besar. Pokoknya semua orang lari. Aku nggak lari, aku mau mati denganmu Tuhan. Aku mau mati untukmu. Tuhan bilang enggak, kamu nanti menyangkali aku. Tuhan ini jujur banget. Tuhan tuh terbuka ya. Oh jadi Tuhan tuh to the point. Oh iya ya, berarti kalau aku baca Alkitab nanti jangan-jangan ada teguran yang langsung padaku. Lah nggak apa-apa kan, berarti Tuhan berbicara melalui Alkitab. Oh iya ya. Nah kalau sekarang Petrus ternyata dia menyangkal kan. Nah Tuhan itu menegur, tapi setelah menegur kan Tuhan bilang aku berdoa untukmu.
Loh, Tuhan berdoa untuk Petrus. Tuhan kan tahu nanti Petrus mau jatuh dalam dosa ini. Tapi Tuhan berdoa. Tuhan melindungi Petrus supaya dia jatuh, tapi nggak sampai tergeletak. Oh, kita ingat ayat yang lain. Oh iya ya, jatuh tidak sampai tergeletak. Tuhan kan ada melindungi orang benar. Wah, kalau orang benar berarti aman ya, karena Tuhan menjaga. Nah, itu hal-hal yang kita renungkan gitu. Itu kan hasil perenungan kita. Yang memang kita menggunakan apa yang kita punya. Apa yang kita punya? Alkitab, kita punya logika sehari-hari. Ya memang itu, karena ini kisah orang sehari-hari zaman dulu. Sehingga kita pakai aja logika yang sama untuk kita terapkan gitu. Oh, Tuhan berhubungan dengan pelacur yang bernama Rahab misalnya. Oh, ternyata dia pelacur, tapi kalau dia melakukan kehendak Tuhan, Tuhan memberkati dia. Oh, berarti tidak peduli orangnya siapa, tapi kalau dia melakukan kehendak Tuhan, Tuhan melihat itu dan Tuhan memberkati. Oh iya, dihubungkan dengan yang tadi akhirnya. Oh iya ya, Tuhan kan tidak memandang muka, tidak memandang siapa orangnya. Salah-salah, benar-benar. Kalau orangnya tidak baik, tapi kalau dia melakukan kehendak Tuhan, dia jadi benar. Karena dia melakukan kebenaran. Oh iya, betul-betul. Kita jadi semakin lama semakin kaya. Semakin kaya apa ya? Mengenal Tuhan. Kita jadi mengenal jalan-jalan Tuhan. Itu kenapa penting untuk kita lihat Alkitab sebagai sebuah kisah, sebagai sebuah tulisan yang memang menulis tentang hubungan Allah pencipta dengan umatnya. Dan dari hubungan itu kan ada pola-pola di dalam hubungan, sifat-sifat yang muncul. Nah, pola dan sifat yang muncul kan tidak berubah. Karena apa? Tadi dasar kita prinsip pertama itu, Allah tidak berubah. Dan prinsip kedua yang tadi sudah disebutkan, bacalah kitab suci kita sebagai ketika sama seperti kita membaca sebuah kisah, sebuah tulisan. Gunakan nalar berpikir kita sehari-hari. Tidak usah terlalu dirohani-rohanikan. Ya, terus Daud kan berkenan. Jadi kalau nanti Tuhan tegur, pasti tegurnya nggak keras. Mana ada? Daud salahnya besar. Ada perencanaan pembunuhan di sana. Ada mengambil istri orang. Tuhan hajar habis-habisan. Tapi Tuhan mengampuninya. Kenapa? Karena Daud mengaku dia bersalah. Jadi kita, oh iya ya, berarti kalau kesalahanku besar, tapi aku mengakuinya, Tuhan akan mengampuni. Kan Tuhan gak berubah. Walaupun nanti ada hukuman, tapi ya namanya orang sudah berbuat salah, ya ngaku aja lah. Jadi besok lagi kalau aku, ya amit-amit ya. Tapi kalau berbuat salah, mending ngaku. Karena Tuhan berkenan sama orang yang mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan. Nah kan begitu. Atau misalnya kita baca Habakuk mengeluh kepada Tuhan. Tuhan, berapa lama lagi? Aku berteriak tapi tidak kau dengar. Loh, ini Nabi kok mengeluh? Aku boleh dong mengeluh kepada Tuhan. Nabi bilang, aku ini berdoa tapi Tuhan gak dengar. Sampai kapan Tuhan? Dia mengeluh pada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan menjawab dia. Dan di akhir dari Habakuk bilang, sekalipun tidak ada makanan, sekalipun gak ada apa-apa, aku masih tetap berharap pada Tuhan. Wah, Habakuk punya iman. Tadinya mengeluh, tapi sekarang punya iman. Oh ya, ternyata bisa mengeluh, tetapi sekaligus percaya pada Tuhan. Oh ya kan, Tuhan nanti kasih jalan keluar. Nah itu begitu hal-hal itu. Hal-hal di mana orang-orang pada masa lalu berjalan, berhubungan bersama dengan Tuhan. Dan dari pola-pola itu kita bisa belajar supaya kita pun memiliki hubungan dengan Tuhan. Sehingga pada bagian ini kita tahu bahwa kita bisa mengenal Allah. Kita bisa benar-benar mengenal Tuhan, tahu sifat-sifatnya, tahu jalan-jalannya, sehingga hidup kita menyesuaikan diri dengan sifat-sifat Allah, dengan jalan-jalan Allah. Melalui apa? Kita tahu semua itu melalui pembacaan kita membaca Alkitab. Jadi Anda bacalah Alkitab Anda dan berdoalah, Tuhan, aku mau mengenal Engkau. Demikian kira-kira sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih karunia darinya menyertai Anda dan orang-orang yang Anda kasih.